yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana kegembiraan ini enggak didapatkan kecuali bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi ada dua, Bapak Ibu. Gembiranya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama kata Nabi, ijaftara fariha. Orang berpuasa di bulan Ramadan itu kegembiraan yang pertama adalah ketika ia berbuka puasa. Bapak Ibu, kalau sudah beduk, kumandang azan maghrib, gembira nggak? Senang nggak? Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan berbuka. Senang setelah satu harian kita menahan haus, menahan lapar. Begitu beduk azan maghrib, maka apa yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira kita, senang kita, dan senangnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ini, kegembiraan ini enggak akan didapatkan bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di Masjid Babus Salam dalam rangka acara berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM
Masjid Babu Salam, yakni Bapak Insinyur Indramayu Sakti beserta dengan pengurus. Yang saya hormati YouTuber kita Bapak Haris Ashab. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, jemaah berbuka puasa bersama atau iftar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ahad tanggal 25 April 2021 bertepatan dengan 13 Ramadan 1442 Hijriah, kita kembali mengadakan acara berbuka puasa bersama yang kedua. Betul ya Bapak Ibu? Ahad lalu yang pertama tanggal 18 April, ini yang kedua. Alhamdulillah yang hadir ramai. Mudah-mudahan duduknya kita sambil kita mau berbuka puasa, kita mendengarkan pengajian majelis taklim. Mudah-mudahan nanti begitu kita bangkit dari tempat duduk kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah, setiap amal anak Adam itu untuknya. Salat untuknya, zakat untuknya, haji untuknya, membaca Al-Quran untuknya, zikir untuknya, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasamu itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, maka nanti aku yang akan memberikan balasannya di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu, disebutlah amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah sirriyah atau ibadah rahasia. Bahkan malaikat pun tidak tahu berapa besarnya nilai pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Artinya besar kecilnya nilai pahala puasa Ramadan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Lis-shaimi far'atani." Ada dua kegembiraan yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana kegembiraan ini enggak didapatkan kecuali bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi ada dua, Bapak Ibu. Gembiranya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama kata Nabi, ijaftara fariha. Orang berpuasa di bulan Ramadan itu kegembiraan yang pertama adalah ketika ia berbuka puasa. Bapak Ibu, kalau sudah beduk, kumandang azan maghrib, gembira nggak? Senang nggak? Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan berbuka. Senang setelah satu harian kita menahan haus, menahan lapar. Begitu beduk azan maghrib, maka apa yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira kita, senang kita, dan senangnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ini, kegembiraan ini enggak akan didapatkan
bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau ngikut bagaimana cara Rasulullah berbuka, kita ikuti sunnah Nabi, ada urutannya. Ya. Makanya hari-hari ke depan kalau kita selama ini ada salah dalam tata cara berbuka yang enggak sesuai dengan sunnah Nabi, kita rubah, kita perbaiki. Pak Ustadz, bagaimana cara sunnah berbuka puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu, pertama Rasulullah ketika berbuka yang Rasulullah ucapkan adalah membaca basmalah, belum membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah makan buah kurma. Sunnahnya ganjil. Boleh 1, boleh 3. Kalau nggak kenyang 3, boleh 5. Nggak kenyang 5, boleh 7. Nggak kenyang 7, boleh 9. Sembahyang maghrib mendelik kita Bapak Ibu, kekenyangan buah kurma, ya kan? Rasulullah biasanya kalau berbuka puasa, Rasulullah makan 3 butir kurma. Jadi bismillah dulu, makan 3 butir kurma, baru minum air putih. Kita kan tidak minum langsung sop buah, es dawet, es campur, ya kan Bu? Es doger. Padahal ketika kita berbuka puasa, itu sebaiknya diisi dengan makanan dan minuman yang ringan-ringan dulu. Salah satu yang sering Nabi lakukan adalah Nabi makan buah kurma dan minum air putih dulu. Dan setelah minum air putih, baru Nabi baca doa, Nabi batalkan puasanya. Ada 2 versi doa berbuka puasa. Jadi kalau ada orang yang berbeda doanya dengan kita, jangan kita salahkan. Kenapa? Karena Nabi juga baca dua-dua doa itu. Kalau yang populer, yang sering kita lantunkan setiap tahun itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa lain juga yang dibaca Rasulullah selain Allahumma laka sumtu. Apa itu doanya? Zahaba zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dahagaku telah hilang, haus pun telah hilang, dan pahala pun didapatkan insyaallah. Jadi baca doa berbuka puasa itu setelah kita batalkan puasanya dulu. Kalau berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang di hadapan kita ada nggak kurmanya? Ada. Kalaupun nggak ada 3, minimal kita makan 1. Kalau kita mau mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu apa Pak Ustadz? Sudah baca basmalah, sudah makan buah kurma, sudah minum air putih. Ternyata Bapak Ibu, ditelitilah oleh para dokter, ternyata dalam buah kurma terdapat gizi yang sangat tinggi bagi kesehatan tubuh. Ternyata tubuh kita seharian kosong, nggak diisi makanan minuman, ternyata tubuh kita kekurangan glukosa dan cairan. Adalah efektif untuk mengobati itu semua adalah kita makan kurma dan minum air putih. Nah, baru setelah kita batalkan dengan kita baca doa, apa yang disunahkan Nabi? Kita makan sesuatu yang manis-manis yang enggak disentuh oleh api. Bapak Ibu, ada enggak sesuatu yang manis-manis yang enggak disentuh oleh api?
Ada. Apa itu Ustaz? Buah-buahan. Salah satu buah-buahan yang disukai Nabi, Bapak Ibu, adalah buah semangka. Ini hari nggak ada semangka ya. Nah, biasakan ada semangka. Semangka itu mengandung 92% air dan 8% gula. Pak Ustadz, di semangka itu nggak ada gula putih, tapi kok bisa manis? Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, di samping semangka, buah yang disukai Nabi, selain buah semangka ada namanya buah pisang, ada buah anggur, kismis, labu. Nah, itulah buah-buahan yang menjadi makanan yang sering dimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru makan sesuatu yang manis-manis yang disentuh oleh api. Apa itu Pak Ustadz? Kolak pisang, bubur kacang hijau, bubur sumsum. Sesuatu yang manis-manis yang disentuh oleh api. Baru setelah itu kita ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, dan segera untuk melaksanakan sholat fardu maghrib. Jadi Bapak Ibu, kalau puasa kita mau sehat, maka berbuka puasa jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal muqaddimah saya membacakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Kata Allah, Bapak Ibu, berilah kabar gembira. Kepada siapa Allah memberikan kabar gembira itu? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bahwasannya balasan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak Ibu, balasan bagi orang yang beriman, kita puasa karena iman, kita sholat tarawih karena iman, kita tadarus karena iman, ya, kita kerjakan semua itu karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di akhirat, surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai. Bapak Ibu, salah satu telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, yaitu telaga yang disebut dengan namanya telaga Al-Kautsar. Maka nanti setiap kita orang beriman dan yang beramal soleh, yang ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan kita minuman dari telaga Al-Kautsar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, siapa yang minum air dari telagaku ini, kata Nabi, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita capek-capek di dunia ini nahan haus, nahan lapar,
nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan minuman dan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak sekenyang kita, sebanyak apapun kita mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kegembiraan kita bagi orang yang berpuasa. Ketika berbuka kita akan gembira. Pak Ustadz, apa yang kedua? Kegembiraan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah, wa idza laqiya rabbahu fariha li saumihi. Kegembiraan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah ketika nanti dia bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena puasa yang dia kerjakan itu. Subhanallah. Bapak Ibu, nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kita yang gembira di atas kegembiraan tidak lain dan tidak bukan ketika nanti kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena puasa yang kita kerjakan ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu, menyesal nggak nanti orang-orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan? Menyesal. Kenapa? Karena Allah sudah sediakan salah satu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan, yang mana pintu ini hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Setelah malaikat menggiring orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan masuk dalam pintu surga yang namanya Ar-Rayyan ini, maka pintu itu pun akan ditutup oleh malaikat. Maka nanti orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak akan bisa masuk dari pintu surga yang namanya Ar-Rayyan itu. Menjadilah dia orang yang menyesal nanti di akhirat. Nggak bisa dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena semasa hidupnya dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauziyah rahmatullah alaihi pernah mengatakan, biarlah kita bercapek-capek, berletih-letih untuk beramal soleh. Nanti kita akan berlama-lama untuk beristirahat di surga firdausnya Allah Subhanahu. Salat letih, taraweh letih, puasa letih, baca Quran 1 juz letih, ya. Tapi nanti di akhirat, letih-letihnya kita hari ini kita mengerjakan amal soleh, nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan berlama-lama untuk istirahat. Kerja kita cuma 3 aja di surga, Bapak Ibu. Makan minum pertama, kedua silaturahim, jalan-jalan, ketiga tidur-tidur, istirahat. Makan minum, jalan-jalan, tidur-tidur dan istirahat. Itu aja kerja kita selama-lamanya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak pernah bosan. Kenapa? Karena Allah sudah tempatkan setan semuanya di nerakanya Allah Subhanahu, dan wajah-wajah kita pada hari itu semuanya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang paling bagus dan terbaik. Maka jangan khawatir, mohon maaf, yang sekarang ini hitam, pesek, pendek, tonggek. Tapi kalau dia soleh, soleha, nanti di surga Allah rubah wujud dan rupanya. Sampai nanti seorang suami nggak tanda dengan istrinya sendiri, karena istrinya sudah menjadi hurun in, menjadi ratunya bidadari. Setiap istri yang soleha di surga nanti
menjadi ratu bidadari bagi suaminya yang soleh. Nggak tanda dia, Bu. Dipanggillah sama istrinya, "Mas, sini Mas." "Loh, kue siopo?" "Aku loh Mas, painem bojomu Mas, bojomu." "Ya Allah, nem. Kok cantik tenan kue nem." Istrinya mengatakan, "Ini surga lo Kanjeng Mas. Uduk suka maju iki Mas, uduk suka maju." Barulah nanti orang-orang yang di neraka menyesal, Bapak Ibu. Yang nggak mau beribadah menyesal ketika semua penduduk surga berbahagia. Kita akan muda selamanya, nggak tua lagi. Kita akan kaya selamanya, nggak miskin lagi. Kita akan bahagia selamanya, nggak susah lagi. Kita akan sehat selamanya, nggak akan sakit lagi. Kapan itu? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada pintu gerbangnya dulu. Kalau mau masuk surga dan bertemu dengan Allah, apa pintu gerbangnya? Kematian. Ya, Bu? Nah, jadi kalau nggak mati-mati kita nggak akan masuk surga, nggak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan diri kita sebelum ajal datang menjemput nyawa kita. Dengan kita persiapkan dengan bekal. Apa bekalnya? Iman dan amal soleh. Saya sudah hitung Bapak Ibu, sepanjang 13 Ramadan ini di saya mencirim lebih dari 15 orang sudah mau wafat atau meninggal dunia. Ada yang umur 50, ada yang umur 18, ada yang umur 45. 15 saya hitung Bapak Ibu, sepanjang 13 Ramadan ini. Dan kita nggak tahu yang hadir hari ini kita akan dipanggil Allah kapan. Maka siap-siap kita. Orang yang sudah siap dengan bekal iman dan amal soleh, kapanpun dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sudah siap sedia. Kenapa? Karena kata Nabi, secerdas-cerdasnya manusia itulah mereka yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri sebelum kematiannya dengan bekal iman dan amal soleh. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amalkan 4 yang Nabi sabdakan ini. Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga merindukan kepada 4 macam golongan. Ini terbalik Bapak Ibu. Biasanya kita yang rindu kepada surga. Ini terbalik. Surga yang rindu kepada 4 macam golongan manusia ini. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi, talil Quran. Orang yang istiqomah senantiasa membaca bukan baca yang rame-rame. Itu tadarus. Kita harus punya amalan sendiri. Di rumah kita baca 1 ain, 2 ain. Kalau mau khatam 1 bulan, ibu-ibu, bapak-bapak, bacanya setiap habis sholat 4 lembar. Kalau kita amalkan setiap habis sholat baca 4 lembar, maka 1 bulan kita sudah khatam Al-Quran. Dan kalau kita khatam Al-Quran, Bapak Ibu, dalam 1 bulan ini, berapa besarnya pahala kita Pak Ustadz? Bapak Ibu, saya dapat info di media sosial, huruf yang ada di Al-Quran itu seluruhnya berjumlah 1.027 huruf. Kalau kita hatamkan 30 juz selama 1 bulan, kata Nabi, 1 huruf pahalanya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Maka orang yang telah menghatamkan Quran selama sebulan, dia mendapatkan pahala 10 juta lebih pahala. Dikalikan lagi di bulan Ramadan 70 kali lipat, maka dia mendapatkan pahala
700 juta kalau dia menghatamkan selama 1 bulan di bulan Ramadan. 700 juta. Itu kalau kita hitung-hitungan pahala. Bagi orang yang menghatamkan Quran. Kalau 1 huruf sama dengan 10 kebaikan, jumlah hurufnya ada 1.027.000, maka kita mendapatkan 700 juta pahala. Hanya dengan sekali menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan nanti Bapak Ibu, di akhirat, syafaat terbesar yang kedua setelah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat Al-Quran. Al-Quran dapat memberikan pertolongan nanti di akhirat kepada siapa? Kepada orang-orang yang rajin membacanya. Mana hadisnya? Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat nanti Al-Quran yang kamu baca itu, kata Nabi, dapat memberikan pertolongan kepada siapa yang rajin untuk membacanya. Maka niat Bapak Ibu, dalam 1 bulan ini kita khatam Al-Quran. Biar kita termasuk orang yang dirindukan sama surga. Yang kedua, siapa yang dirindukan oleh surga itu? Kata Nabi, wahafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya dari berdusta, dari berbuat ghibah, menceritakan aib orang lain, dari memfitnah, dari adu domba. Selamat orang lain dengan lidahnya, dengan perkataannya. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang akan dirindukan oleh surga. Nabi bersabda, "Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih bagus diam. Dan salah satu zikir yang ringan ucapannya, nanti berat timbangannya di akhirat. Kata Nabi, ucapkanlah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak di bulan Ramadan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak kita ucapkan. Ringan tapi berat timbangannya. 3, orang yang akan dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dia suka sedekah kepada fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim. Termasuk juga di bulan Ramadan ini, ya, orang yang dirindukan surga apa? Orang yang memberi bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Maka ibu-ibu, kalau sudah dapat giliran, kita buat jaburan, antar ke Masjid Babu Salam ini. Cuma pesan saya, ingat, jangan kuenya yang 4 sekawan itu aja. Pisang goreng, tahu isi, risol, bakwan. Pisang goreng, tahu isi, risol, bakwan. Gantilah Bu menunya, Bu. Kita antar bubur, sum-sum, bubur kacang hijau, lapis legit, bika ambon, ya. Yang agak bergizi sedikit kita antar, ya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, siapa orang yang akan dirindukan oleh surga itu? Kata Nabi adalah wasaimu Ramadan. Yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi kita yang sekarang ini duduk di sini, yang sedang berpuasa ini, sedang menunggu berbuka ini, termasuklah salah satu kata Nabi, orang-orang yang nanti di akhirat akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rasa demikian tausiah singkat kita menjelang berbuka puasa kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita yang sudah
kita laksanakan lebih kurang 13 hari ini, kesemuanya amal ibadah puasa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.